Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia. Saya mahasiswi dari IAIN Samarinda, Prodi PAI semester 3. Kali ini saya akan membahas mengenai akidah Islam. Sebelum kita membahas mengenai akidah Islam, amatilah gambar-gambar tersebut. Yaitu ada keindahan alam, tata surya, dan ada alam semesta berada di dalam terompet atau sangkakala besar, yang mana berdasarkan penelitian para ahli. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita memperhatikan gambar tersebut, pastinya di dalam hati kita berpikiran bahwa siapa yang menciptakan itu semua. Yang menciptakan itu semua tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan akidah, yaitu kita harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah dengan penuh keyakinan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian mengenai akidah, yaitu ma'aqada alaihil qalbu wad dhamir, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Di dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan. Salah satunya di dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang dimaksud dengan akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, akidah adalah pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Selanjutnya yaitu adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqīfi, yang artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Dan yang kedua adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran, baik dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Baik, selanjutnya adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam sangat penting dipelajari dan dipahami oleh setiap orang muslim, sehingga menjadi sebab kuatnya iman seseorang dan istiqomah dalam mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan untuk mempelajari akidah Islam yaitu yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, yaitu untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, yaitu untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Baik, selanjutnya adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah pengertian iman. Menurut bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, al-imanu wa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Iman terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan mengenal, yang artinya seseorang baru mengenal
sesuatu yang diimani. Yang kedua adalah tingkat kesadaran, yang artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Yang ketiga adalah tingkat hakul yakin, yang artinya iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tetapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti patuh, tunduk, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk tunduk, patuh, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin akan kebenaran tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Islam mencakup akan 5 hal. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ihsan. Menurut bahasa, ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, dan mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni adalah berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, dan makhluk yang lainnya. Dan semua perbuatan tersebut dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, benar-benar khusyuk, dan tunduk kepada Allah. Ihsan ada 4 macam. Yang pertama, ihsan terhadap Allah. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia. Yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa terpisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Karena ketiga tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, yang mana iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.